Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santri Pondok Pesantren Modern Al-Umanah yang Ustadz banggakan, semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan ibadah saum tahun ini. Santri solih dan solehah yang Ustadz banggakan, menjadi santri di zaman sekarang merupakan sebuah kebanggaan tersendiri. Mengapa dikatakan demikian? Tentu karena seorang santri belajar tidak hanya ilmu-ilmu yang tertulis dalam buku teks pelajaran, melainkan lebih dari itu, yakni pelajaran hidup lainnya seperti kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, dan lain sebagainya, yang mana 24 jam selalu menjadi ruh yang tidak terpisahkan dari jasad seorang santri. Namun hari ini Corona mengajarkan kita dan menantang jati diri seorang santri. Apa yang dimaksud dengan menantang dan menguji? Hal ini yang akan Ustadz sampaikan pada kesempatan tausiah pekan ini. Ayyuhal ikhwan wal akhwat fillah, tantangan sejati seorang santri dilihat dari segi waktunya dibagi menjadi dua. Pertama, saat di rumah atau liburan. Kedua, saat sudah lulus atau menjadi alumni, yang nanti dalam kamus besar Al-Umanah akan disebut sebagai santri abadi. Akan Ustadz jelaskan alasan. Seorang santri dalam sekejap bisa menjadi soleh dan baik ketika ia berada di pesantren, karena faktor lingkungan yang mendukung, pengawasan dari ustadz-ustazah dan juga kakak-kakak ismu. Dan tentu ada peranan peraturan yang harus ditaati, sehingga jika tidak ditaati, maka momok monster mahkamah tentu menunggu untuk memanggil bagi siapa yang melanggar. Namun dalam sekejap juga dapat berubah seketika saat sudah di rumah atau saat sudah menjadi alumni. Ketika disiplin di rumah tidak seperti di pesantren, ketika peraturan juga tidak sama, ketika kebebasan bermain gawai atau HP bisa lebih leluasa, maka saat itu jati diri seorang santri benar-benar diuji dan dipertanyakan. Bisakah hal-hal itu tidak membuat seorang santri terlena dan terbuai? Atau apakah seorang santri akan tetap melakukan kebiasaan-kebiasaan baiknya saat di pondok? Ada sedikit lebih baik ketika itu adalah masa liburan, karena santri-santri masih harus disibukkan dengan tugas-tugas yang diberikan oleh pesantren. Meskipun banyak yang ingat tugasnya ketika sudah mendekati masa kembali ke pesantren, tapi setidaknya ada pengingat yang membuat seorang santri sadar akan hal yang harus dilakukan sebelum kembali ke pesantren. Tapi hal itu menjadi berat ketika seorang santri sudah menyandang status alumni. Tidak ada tugas ataupun pengingat yang akan menyadarkan seorang santri secara langsung. Semuanya murni adalah penerapan dari apa yang sudah dipelajari selama di pesantren. Apakah jati diri seorang santri tetap terjaga atau akan luntur seketika karena pengaruh lingkungan yang sangat ganas? Sungguh tidak sedikit seorang santri yang menempuh jalan yang berbeda, bahkan menyimpang dari perilaku-perilaku baik yang mereka kerjakan semasa di pesantren. Teman-teman Ustadz termasuk di antaranya, entah yang pernah satu pesantren atau yang bukan. Maka dari itu, menjadi santri haruslah menjadi santri hakiki yang paham hakikat tujuan hidupnya sendiri sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran. Santri yang menjadi muhsin, yaitu yang meyakini bahwa Allah mengetahui gerak-gerik apa yang dikerjakannya, sehingga diawasi atau tidak diawasi, ada ustadz atau tidak ada ustadz, ada orang tua atau tidak ada orang tua, ia tetap mengerjakan apa-apa yang menjadi tuntunan Islam. Santri-santri solih dan solihah yang Ustadz banggakan, persis hari ini Corona menguji kita sebagai santri.
Pembelajaran jarak jauh yang sedang dilakukan di rumah menantang kita, apakah termasuk santri yang hakiki atau hanya sekedar label? Tentu, semuanya kembali bagaimana kita dapat menggunakan waktu yang ada. Semua orang sama, diberikan waktu 24 jam dalam satu hari. Namun, mengapa berbeda hasilnya? Ada yang sukses dan ada juga yang gagal. Itu semua kembali kepada bagaimana cara kita memanfaatkan waktu yang diberikan. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang waktu khusus dalam satu surat, yaitu Quran surat Al-Asr, sebagaimana yang sudah mafhum untuk diketahui. Santri-santri semua yang Ustadz banggakan, beberapa laporan yang masuk selama kalian belajar di rumah, entah itu dari wali santri, orang tua kalian, maupun wali kamar, sangatlah beragam. Ada yang rajin mengerjakan tugas, bahkan semuanya dituntaskan dengan sempurna. Ada yang setengah-setengah mengerjakannya, dan bahkan ada juga yang tidak sama sekali mengerjakannya. Beribu alasan disampaikan dan beribu jawaban disiapkan. Nah, kalian termasuk yang mana? Beberapa pemateri tausiah 3 pekan ke belakang sudah menjelaskan hal-hal apa yang harus kalian lakukan agar menjadi seorang muslim yang unggul. Pada kesempatan ini, Ustadz akan menyempitkan makna itu, yakni menjadi santri yang hakiki. Untuk menjadi santri yang hakiki atau muhsin, maka dimanapun, kapanpun seorang santri itu berada, ia tetap mengerjakan apa-apa yang sudah didapatkannya di pesantren. Berikut ini adalah 5 contoh perilaku tidak baik yang dilakukan oleh santri saat berada di rumah. Yang pertama, menjadi tamu di rumah sendiri. Pernahkah kamu membiarkan orang tuamu mengerjakan pekerjaan rumah mereka sendiri? Dan kamu asik berkutat dengan HP-mu? Atau kamu masih berbaring di atas kasur lalu membiarkan mereka memasak makanan untuk sarapan? Atau hal lain yang mungkin lebih buruk daripada itu semua? Kalau iya, kamu termasuk orang yang menjadi tamu di rumah sendiri. Seharusnya kamu ikut berperan aktif mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tersebut, sebagaimana hal yang sudah pernah kalian kerjakan di pondok. Ketika itu sedang bersih-bersih maskan atau ketika sedang piket. Meringankan beban orang tua adalah bentuk berbakti kepada orang tua dan termasuk akhlak yang baik. Istilah ini biasa disebut dalam bahasa Arab dengan birrul walidain. Oleh karena itu, segeralah berinisiatif untuk melakukan hal-hal baik untuk membantu orang tua kalian dalam segala hal. Yang kedua, mengabaikan perintah orang tua. Senada dengan kasus yang pertama, lebih spesifik lagi adalah perilaku mengabaikan perintah orang tua. Pernahkah kalian diminta sesuatu oleh orang tua kalian, kemudian kamu menolaknya? Bisa karena masih main game, atau bermain dengan media sosial, atau kamu termasuk orang-orang yang mager. Lebih buruknya lagi, kamu sampai membentak orang tua yang sedang memberikan nasihat. Misalkan untuk tidak terlalu berlama-lama bermain game atau HP dan tidur, atau untuk mengerjakan tugas lainnya. Jika pernah kamu membentak orang tuamu, maka sungguh sangat hinalah pekerjaan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Tentang perintah Allah untuk berbuat baik kepada orang tua dan perintah untuk tidak mengatakan kepada keduanya. Bayangkan, saja tidak boleh, apalagi kamu sampai membentak, memaki, berpaling darinya saat diajak bicara, atau bahkan sampai memukul.
Ingat, ridho Allah ada di ridho orang tua. Yang ketiga, terlalu asik bermain HP. Hati-hati, musuh dan teman nyata seorang santri di zaman sekarang, terlebih lagi di masa pandemi ini adalah HP. HP bisa menjadi teman yang baik jika ia digunakan oleh orang yang baik untuk kepentingan yang baik pula. Namun sebaliknya, ia akan menjadi teman yang menjerumuskan kepada keburukan bila digunakan oleh orang yang salah untuk kepentingan yang salah juga. Coba kamu renungkan, lebih banyak manakah yang kamu gunakan? Apakah kamu termasuk tipe yang menggunakan barang tersebut untuk menghabiskan waktu bermain game, bermain media sosial dengan teman seharian, menyebarkan konten-konten yang tidak baik melalui media sosial, atau kamu termasuk tipe orang yang memanfaatkannya untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh pesantren, membaca e-book dengan bacaan yang baik pula, menonton konten-konten video tentang kajian keislaman dan sebagainya. Hasilnya tentu akan berbeda. Terlalu asik bermain HP adalah salah satu yang dapat memalingkan kamu dengan orang-orang terdekat, seperti orang tua. Jangan sampai orang tua sedang berbicara dengan kamu, tapi kamu malah asik bermain HP dan tidak menatapnya sama sekali. Hati-hati, kalian terjebak dalam suatu yang mengasyikkan namun bersifat fana. Allah mengajarkan kita perihal hal ini melalui firman-Nya, Quran surat Al-Ankabut ayat 264. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan walau kanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Dan diperkuat lagi oleh sabda Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Yang keempat, menunda pekerjaan. Waktu yang begitu banyak dan dimiliki oleh setiap santri seringkali membuatnya terbuai dengan waktu itu sendiri, yang menyebabkan kepada penundaan sebuah pekerjaan atau tugas. Lebih spesifik lagi, Ustadz akan sampaikan perihal tugas yang seharusnya dikerjakan dengan cara menyicil dalam waktu 1 pekan atau 7 hari, baru dikerjakan menjelang deadline pengumpulan tugas, atau bahkan baru dikerjakan setelah mendapat reminder dari para wali kamar melalui orang tua. Anak-anakku yang Ustadz banggakan, menunda pekerjaan itu beratnya di ujung karena berbuah penumpukan tugas. Penumpukan itu kemudian menyebabkan penyesalan dan kalimat seandainya, andaikan, atau ungkapan-ungkapan lain hanya dikeluarkan oleh Fir'aun dan para pengikutnya ketika menyesali perbuatannya. Untuk itu, coba atur waktumu lebih baik lagi. Manage waktu itu sebaik mungkin. Kapan harus menambah hafalan, membantu orang tua, mengerjakan tugas-tugas di Google Classroom, dan lain sebagainya. Jangan biarkan diri Anda sama dengan orang kebanyakan yang gagal memanfaatkan waktunya. Yang kelima, tidur berlebihan. Kegiatan satu ini sedikit banyak digemari oleh orang-orang yang tidak pernah menargetkan apapun dalam hari-harinya. Memang benar ada salah satu sabda Rasulullah yang menyatakan bahwa tidurnya seorang yang sedang saum bernilai ibadah. Namun, jika tidur setelah subuh atau sahur dan baru kembali bangun lagi pada siang hari atau bahkan menjelang asar, itu kamu sedang belajar rasanya mati. Kalau kita memahami hadis tersebut dengan makna mafhum muwafaqah dalam ilmu usul fikih, maka bermakna jika tidurnya saja bernilai ibadah, apalagi tidak tidur dan dia mengerjakan amal soleh. Ayo anak-anak, kurangi tidur dan perbanyak amal baik. Ada banyak hal yang dapat dilakukan dengan waktu yang digunakan hanya untuk tidur tanpa ada sebab. Jangan jadikan alasan puasa kita sebagai sandaran untuk kita memperbanyak tidur. Rasul saja melakukan beberapa peperangan pada saat Ramadan
seperti Perang Badar dan pembebasan kota Mekah. Mari santri-santri Al-Umanah, jadilah santri yang hakiki, yang tidak pernah bosan dan lelah untuk berbuat kebaikan, yang tidak pernah lalai akan tugas-tugasnya, yang tidak pernah membiarkan orang tua kesusahan. Corona memberikan kita waktu untuk berencana lebih baik. Jadilah santri hakiki yang selalu belajar menjadi pembelajar dimanapun. Tetap sehat dan di rumah saja. Tetap aktif dan kreatif untuk Ramadan yang produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.